Tidak ada yang menduga satu rekaman latihan sederhana mampu mengguncang pedok internasional. Sebuah cuplikan berdurasi singkat, diambil tanpa pencahayaan profesional, tanpa narasi, tanpa persiapan media. Hanya seorang pembalap muda, sebuah motor Moto3 yang sensitif, dan sebuah aksi yang seharusnya mustahil dilakukan di usia belia. Rekaman itu memperlihatkan Veda Ega Pratama, seorang talenta dari Asia Tenggara, menari dengan Honda NSF 250 RW. Bukan menari mengikuti racing line, bukan ritme yang diajarkan di akademi manapun, melainkan slide ekstrim, drift panjang, kontrol yang begitu halus hingga para mekanik berpengalaman pun terpaku. Saat roda belakang melepas grip, tubuh Veda tetap tenang, seperti ia sudah hidup bersama motor itu sejak lama. Ditonton ratusan ribu orang, tapi dampaknya jauh lebih besar di mata mereka yang berkuasa di pedok. Karena setelah video itu menyebar, satu hal menjadi jelas. Ada sesuatu yang berbeda dari anak ini, sesuatu yang tidak bisa lagi diabaikan. Rekaman latihan yang tidak bisa lagi diabaikan. Rekaman latihan yang tidak seharusnya terlihat publik. Tidak banyak yang tahu bagaimana video itu bisa keluar. Beberapa orang menyebutnya kebocoran dari internal akademi. Ada yang berpendapat itu bagian dari strategi diam-diam untuk memperlihatkan progres seorang pembalapmu jika diperlakukan dengan kasar. Pada kecepatan rendah saja, motor ini minta disiplin tinggi, apalagi jika ban belakang disengaja untuk sliding. Namun Veda melakukannya seolah itu permainan ringan. Bagian belakang motor melayang stabil, tubuhnya bergeser tepat pada timing yang presisi, dan transisi dari drift ke racing line ditutup dengan ketenangan yang membuat para pengamat hanya bisa diam terpaku. Rekaman ini langsung menyebar ke grup internal para mekanik Eropa, pelatih junior, hingga analis teknik. Dan di antara para orang dalam itu, ada satu nama yang ikut memperhatikan. Seseorang yang dikenal dingin, tegas, dan jarang memuji siapapun. Seseorang bernama Francesco Guidotti. Dan di titik inilah badai mulai terbentuk. Reaksi tak terduga dari bos yang jarang memuji. Tidak banyak pembalap muda yang mendapatkan komentar dari Guidotti, bahkan untuk rider MotoGP sekalipun, ia sering menahan pendapat. Tapi ketika rekaman itu masuk ke meja internal KTM, suara yang muncul justru berbeda. Menurut beberapa sumber, Guidotti menyaksikan video itu 2 kali, tanpa ekspresi, tanpa komentar awal, hanya tatapan tajam khas seorang pengambil keputusan. Kemudian ia berkata pelan, namun cukup jelas untuk membuat ruangan terdiam. Anak ini punya kontrol motor yang tidak normal untuk usianya. Kalimat itu menyebar cepat, menembus media Eropa lebih cepat dari yang dibayangkan. Jurnalis yang lama mengikuti perkembangan Moto3 menganggap ini pujian yang sangat jarang, komentar yang tidak dilontarkan sembarangan. Dan bagi banyak analis, reaksi Guidito bukan hanya sekedar pengakuan, tapi tanda bahwa bakat Veda berada di level berbeda. Namun pujian itu bukan puncaknya, karena setelah komentar tersebut beredar, sebuah perbandingan mulai muncul. Sebuah perbandingan yang membuat para fan MotoGP langsung terhenyak. Gemanya Marquez, bayangan sang legenda di balik slide. Ada alasan mengapa teknik drift ekstrim langsung mengingatkan banyak orang pada Marc Marquez muda. Legenda yang terkenal berlatih di tanah liat, melakukan slide panjang dengan motor kecil, sengaja kehilangan grip hanya untuk menguasai cara mengembalikannya. Ketika analis Eropa melihat gerakan Veda, mereka menemukan pola yang sangat familiar. Cara ia membiarkan ban belakang keluar sedikit sebelum menariknya kembali. Cara ia menggeser tubuh seirama dengan arah slide, cara ia tetap tenang meski motor menyeret ke samping. Semuanya mengingatkan pada Marquez versi remaja, versi paling agresif, versi paling liar, namun paling jenius. Bukan berarti Veda disamakan secara karir, namun teknik seperti itu hanya dimiliki pembalap yang berani bermain di limit, pembalap yang tidak takut menghadapi edge creep, pembalap yang punya insting unik saat motor kehilangan traksi. Dan ketika nama Marquez muncul dalam diskusi tentang seorang rider muda, tensi pedok otomatis naik, karena di balik pujian itu ada konsekuensi besar yang menunggu. Tekanan yang tidak terlihat namun mulai menguat. Setelah video drift viral, reaksi publik sangat positif. Namun di dalam tim, atmosfernya jauh lebih kompleks. Honda Tim Asia melihat ini sebagai bukti kedewasaan teknis.
Mereka percaya Veda mulai memahami motor Moto3 bukan hanya sebagai alat lomba, tapi sebagai perpanjangan tubuhnya. Sesuatu yang baru muncul pada pembalap yang sudah mendekati kelas Moto2. Tetapi dari sisi lain, ekspektasi meningkat drastis. Kru tahu setiap sorotan baru berarti tekanan baru. Setiap pujian berarti standar yang lebih tinggi. Di tengah fokus menuju musim 2026, perhatian media berpotensi mengganggu ritme persiapan. Beberapa orang dalam tim menyadari perubahan kecil. Veda lebih banyak diam, lebih banyak fokus pada feedback teknis, lebih sering melakukan evaluasi tanpa disuruh. Seolah ia memahami bahwa viralnya drift itu bukan hadiah, tapi tanggung jawab yang semakin berat. Dan sementara di dalam garasi tekanan meningkat, di luar sana para rival mulai menunjukkan reaksi yang berbeda. Rival tersentak dan ketegangan mengudara. Para pembalap muda yang sedang bersiap memasuki Moto3 2026 merasa momentum mereka terpotong. Sebagian sedang mempelajari racing line, sebagian masih beradaptasi dengan mesin baru. Tapi seseorang dari Asia tiba-tiba menunjukkan kemampuan yang biasanya baru muncul setelah bertahun-tahun di Eropa. Beberapa pelatih Eropa bahkan dilaporkan mulai mengumpulkan rekaman Veda untuk dianalisis. Ada yang bilang itu hanya studi teknis, ada yang menyebut itu bentuk kekhawatiran terselubung. Satu hal pasti, papan kompetisi yang tadinya dirasa seimbang mendadak terasa miring. Beberapa pembalap muda dikabarkan mulai mempercepat latihan, menambah sesi fisik, bahkan meminta simulasi drift agar tidak tertinggal. Mereka sadar momentum Veda bukan sekedar hype. Ia mengirim pesan jelas tanpa kata-kata, "Aku ada di sini dan aku siap." Dan ketika tensi rival meningkat, rumor paling panas mulai muncul dari balik layar. Drama kontrak, bisikan pasar pembalap mulai bersuara. Pedok MotoGP adalah tempat di mana informasi mengalir cepat tapi tidak pernah terang-terangan. Ketika nama Veda mulai naik daun, bisikan-bisikan mulai menyebar ke sudut-sudut garasi. Beberapa manajer talenta yang biasa mengincar rider muda disebut mulai memperhatikan. Beberapa tim Moto2 mengamati progresnya. Ada rumor samar bahwa satu tim Eropa ingin mengunci opsi jangka panjang. Honda yang sudah memproyeksikan Veda sebagai aset masa depan tentu tidak menganggap ini angin biasa. Mereka melihatnya sebagai peringatan, bintang muda ini harus dipertahankan. Dan komentar internal mereka memperlihatkan betapa seriusnya mereka menangani potensi tersebut. Namun, drama kontrak hanya sebagian dari kisah ini, karena ada satu sisi lain yang membuat diskusi semakin panas, teknologi. Perdebatan teknis motor sensitif yang dijinakkan. Honda NSF 250RW sering digambarkan sebagai motor yang cepat tetapi mudah tersinggung. Throttle-nya responsif, grip-nya berubah cepat, dan setiap kesalahan kecil bisa merusak ritme. Karena itu, ketika Veda melakukan drift panjang dengan motor ini, banyak mekanik merasa seperti melihat sesuatu yang menyalahi logika. Mereka tahu betapa sulitnya menjaga stabilitas saat ban belakang mulai melayang. Mereka tahu betapa halusnya koordinasi tangan, kaki, dan tubuh harus bekerja. Dan mereka tahu latihan seperti ini biasanya dilakukan rider yang sudah lama bertanding di kejuaraan dunia. Beberapa analis menggambarkan kemampuannya sebagai rare instinct, kemampuan alami untuk memulihkan motor sebelum situasi menjadi buruk, sesuatu yang tidak bisa diajarkan. Teknik seperti ini diprediksi akan sangat membantu pada tikungan cepat, duel ketat, ataupun lintasan dengan grip berubah mendadak. Namun, dalam sebuah sesi latihan, satu momen hampir mengubah segalanya. Satu slide yang terlalu dalam. Dan insting penyelamat. Ada cerita kecil dari internal latihan, sebuah slide yang sedikit terlalu dalam. Motor bergeser lebih jauh dari yang direncanakan. Ban belakang menyeret lebih keras dari biasanya. Kru yang menonton tanpa suara dari kejauhan mengira sesi itu akan berakhir buruk. Namun sesuatu terjadi, sesuatu yang jarang terlihat bahkan pada level dunia. Veda mengangkat tubuhnya sepersekian detik lebih cepat dari timing umum, memindahkan beban tepat pada titik kunci, dan mengembalikan motor ke racing line seperti tidak terjadi apa-apa. Kru terdiam,
Bukan karena nyaris celaka, tapi karena cara ia menyelamatkan motor terlihat begitu natural, begitu refleks. Momen itu mempertegas satu hal, sense of limit yang ia miliki bukan milik pembalap biasa. Itu bakat yang sangat sulit ditemukan. Momen itu pula yang membuat Honda semakin yakin dengan prediksi mereka untuk masa depan. Namun ternyata, sinyal yang lebih besar datang dari arah yang tak terduga. Pujian dari timur dan ramalan masa depan. Beberapa media Jepang mulai membahas progres Veda secara lebih serius. Mereka menyebutnya salah satu talenta paling murni yang pernah muncul dari program Asia. Ada laporan internal yang menyatakan bahwa Honda Japan memantau setiap sesi latihan, setiap data telemetri, setiap perkembangan kecil. Mereka menilai drift itu bukan sekedar aksi nekat, itu adalah bentuk kedalaman pemahaman tentang dinamika motor, pemahaman grip, bobot, dan garis lintasan yang biasanya muncul pada pembalap berpengalaman. Evaluasi Honda menyebut, 2026 tahun adaptasi sekaligus pembuktian, 2027 potensi lompatan besar menuju Moto2. Setelah itu, masa depan terbuka sangat lebar. Analisis ini membuat banyak pihak mulai memandang Veda sebagai calon wajah baru balap Asia. Namun ramalan besar selalu meninggalkan satu pertanyaan terakhir. Pertanyaan yang menentukan masa depan seorang pembalap muda. Apakah dunia sudah siap? Bintang yang sedang tumbuh. Setelah drift itu viral, tidak ada yang melihat Veda dengan cara yang sama lagi. Rival mempersiapkan diri lebih keras, timnya memberi dukungan ekstra, media mengikuti setiap langkahnya. Dan publik mulai merasakan aroma kelahiran bintang baru. Namun di balik semua sorotan itu, satu kenyataan muncul dengan sendirinya. Veda bukan lagi talenta muda yang hanya menjanjikan. Ia sudah menjadi nama yang ditakuti lawan, proyek besar bagi timnya, dan simbol kebangkitan balap dari kawasan yang tak banyak mendapat panggung. Dengan keberanian bermain di batas, kreativitas dalam mengendalikan motor, dan ketenangan yang jarang dimiliki pembalap seusianya, cerita ini baru permulaan. Musim 2026 akan menjadi gerbang, musim 2027 bisa jadi lompatan, dan setelah itu tidak ada lagi batas yang bisa menahan sebuah bakat besar. Karena ketika satu drift sederhana mampu mengguncang pedok dunia, tidak ada yang tahu sejauh apa anak ini bisa melaju.